Halo semuanya, untuk kesempatan kali ini sekarang saya akan melanjutkan lagi resume saya mengenai course Udemy Software Requirement Engineering dari Pak Maged Kosti, bagian ke-6 dan bagian ke-7. Sebelumnya perkenalkan kembali lagi, namaku Sian Alexander dengan NRP belakang 04 dari RKPLD. Jadi untuk requirements modeling itu terbagi menjadi 5 subbab, yaitu why requirements modeling, kenapa kita harus pelajari requirements modeling dan hal-hal lain yang perlu kita ketahui, DFD atau data flow diagram, class diagram, activity diagram, dan state diagram. Dan untuk materi ini kebanyakan kembali lagi dari Swaybook dari IEEE atau IEEE. Jadi kenapa why requirements modeling? Kenapa kita harus pelajari dan apa benefitnya untuk kita pelajari dalam requirements proses? Jadi teks doang itu susah untuk diinterpretasi atau dimengertikan. Lalu setiap orang dapat memahami kalimat yang sama dengan arti yang berbeda sepenuhnya atau berbeda sedikit, sehingga menyebabkan ambiguitas. Nah, benefits of requirements modeling. Kenapa kita harus menerapkan requirements modeling ke project kita? Jadi, allow system specification and design to be visualized. Jadi, kita dapat memvisualisasikan sistem spesifikasi dan desain bukan hanya untuk dari sisi yang memegang project, tapi untuk client juga. Easy to create simulations, able to automatically generate documents, can automatically conduct tests, dan easy integration between development and test tools, lalu can easily manage evolving requests and requirements. Jadi, why requirements modeling? The art of modeling is the most creative aspect of the work of the requirement engineer. There is no one right solution. Dari dalam project itu tidak hanya terdapat satu jalan benar, tetapi masih terdapat banyak cabang-cabang lainnya untuk menuju jalan benar itu. Dan modeling it is of great importance when a large amount of complex information has to be managed. Jadi modeling itu sangat penting jika terdapat banyak informasi yang kompleks atau lain-lainnya yang harus untuk di manage, dan kita tidak memodel semua yang kita miliki. Jadi kita harus memilah kembali atau memfilter kembali. Nah, modeling techniques or modeling languages. Jadi terdapat graphical modeling. Jadi itu bisa menggunakan UML. Itu sudah merupakan industri standard buat modeling software intensive systems. Dan juga terdapat IDEF, yaitu sekelompok bahasa-bahasa yang ditujukan untuk menjadi natural, generic, and reusable. Jadi bagus untuk sisi klien juga. Lalu ada Galish English. Jadi Galish itu industry standard natural language oriented modeling language for storage and exchange of data on knowledge yang dipublish pada tahun 2005. Jadi Galish ini adalah sebuah bahasa yang terorientasi terhadap modeling untuk storage dan pertukaran-pertukaran data seperti yang kita bisa di kiri. Lalu ada algebraic language atau AML. Jadi AML ini high level computer programming language untuk mendeskripsikan dan men-solve high complexity problems menggunakan skala matematikal komputasi. Lalu ada behavioral languages. Jadi itu kita dapat mengklasifikasikan jadi primary verbal behavior dan non-verbal behavior. Nah, ini didesain untuk mendeskripsikan behavior yang dapat diperlihatkan atau observable dari sistem kompleks yang terdiri dari komponen-komponen yang secara bersamaan atau secara sesuatu urutan terjalani. Lalu yang lain-lainnya dapat disiplin specific types, domain specific types, framework specific types, information and knowledge modeling types, object oriented, dan VRML atau virtual reality modeling languages. Nah, UML. UML ini jika kalian mengikuti kelas SBDE mungkin sudah pernah tahu. Jadi Unified Modeling Language itu adalah salah satu bahasa modeling yang paling terkenal. Dan dalam UML ini terdapat case diagrams, state models, user interactions, dan di user interaction ini terdapat seperti user interactions, GUI, dan lain-lainnya. Terdapat object models atau entity, data models, dan hal lain-lainnya. Nah, setelah mengetahui banyak sekali pilihan untuk menggunakan modeling requirements, bagaimana cara mengetahui yang mana yang harus kita pergunakan yang cocok untuk project kita.
Jadi pertama kita harus nature of the problem atau sifat dari permasalahan atau sifat permasalahan requirements-nya. Jadi beberapa tipe atau jenis software memerlukan beberapa aspek untuk dianalisa dengan lebih seksama. State and parametrics models mungkin akan lebih cocok untuk software real time dan bukan software information systems. Jadi kita harus memerhatikan lagi modelsnya dan lain-lain. Expertise of the software engineer. Jadi pasti tentu lebih produktif dan lebih efektif untuk menggunakan bahasa dan notasi modeling lainnya yang software engineer yang kita hire dalam project yang mereka lebih kuasai atau mereka lebih kenal. Lalu proses requirements of the customer. Kadang klien kita atau customer tuh mungkin akan meminta atau merequest notation atau bahasa modeling yang mereka lebih kenal. Nah, requirements modeling in requirements process. Jadi apa perbedaan requirements modeling di analisis dan validation? Dan apa kepentingannya? Jadi di requirements analysis itu kita seperti yang kemarin dibahas tuh, we care more about understanding the requirements at hand and finding any conflicts in this requirement. Itu tuh kita memilah lagi requirements-nya atau memfilter, lalu menemukan konflik dan hal lain-lainnya yang harus diperhatikan dalam requirements tersebut untuk lebih memahaminya. Nah, untuk requirements validation, kita menggunakan modeling untuk mengekspresikan kepada requirements tersebut dengan lebih mudah kepada customer. Nah, jadi ada data flow diagram atau DFD. Ini adalah graphical representation of the flow of data through system. Jadi ini secara grafis merupakan representasi dari aliran data melalui suatu sistem. Dan DFD ini mengilustrasikan bagaimana data diproses dalam suatu sistem dari input dan output. Dan DFD ini memfokuskan terhadap aliran informasi. Dari mana data itu berasal, kemana data itu akan pergi, dan di mana data itu akan disimpan. Nah, ini contoh data flow diagram. Jadi ini sangat populer karena DFD membantu developers dan tester untuk memvisualisasikan langkah-langkah utama dan data yang terlibat dalam proses sistem software. Komponennya, yang pertama ada proses. Proses itu notasinya bisa kalian lihat ada kotak yang bundaran, yang ujungnya merupakan bundaran, yang tumpul, proses yang dalam lingkaran, dan kata proses saja. Jadi notasi proses ini digunakan saat terdapat data dalam sistem yang harus dimanipulasi atau diubah. Jadi dalam sistem, data yang mengalir ke dalam proses akan berbeda dari data yang mengalir keluar dari notasi proses itu. Nah, penulisannya itu penting, yaitu harus berupa penamaan berupa satu kata atau frase untuk mengekspresikan sifat dasarnya atau fundamental. Lalu ada data flow. Data flow ini menggunakan arah panah. Ini melambangkan arah atau direksi dari aliran sistem. Jadi satu data flow mengandung dan mentransferkan satu jenis informasi. Seperti jika kita ingin menghubungkan suatu proses dengan proses lainnya menggunakan data flow. Data store atau data storage. Jadi data store itu dapat berupa optical disk, folder berisi dokumen, file basis data, dan lain-lain yang berhubungan dengan database lah. Lalu ada terminator atau external entity. Jadi terminator adalah entitas eksternal yang berada di luar sistem, tetapi masih berhubungan dengan sistem. Ini bisa berupa organisasi, bank, orang-orang luar sistem, dan lain-lain. Contoh jika kita membuat sistem pembelian dan penjualan saham, contohnya kayak ajaib, external entity ini bisa berupa broker-broker saham yang mengurusi seperti surat-surat, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Kalau belum diotomasikan. Kalau tidak, bisa berupa bank atau perusahaannya yang kita beli sahamnya seperti itu. Nah, semua informasi yang memasuki sistem awal mula dari external entity dan data dapat keluar sistem hanya melalui external entity. Nah, external entity juga disebut sebagai sources dan sinks. Aturan dasar untuk membuat DFD. Jadi data tidak dapat mengalir di antara dua external entities. Data tidak bisa mengalir di antara dua data stores, jadi harus melalui proses yang sebelumnya juga. Data tidak dapat mengalir secara langsung dari external entity to a data store. A process harus memiliki setidaknya satu input data flow dan satu output data flow. Jadi tidak bisa ada input tetapi tidak ada output, ya tidak masuk akal. Lalu data store itu harus memiliki setidaknya satu input data flow dan satu data flow yang seperti tadi.
Jadi jika kita menggunakan basis data, harus ada data yang masuk dan data yang keluar untuk digunakan di sistem itu. Dan dua data flow tidak bisa bertimpang tindih atau cannot cross each other. Other process in the system must be linked to a minimum of one data store or any other process. Dan satu DFD ini bisa memiliki proses maksimal hingga 9 dan minimum 3 proses untuk pembacaan yang lebih mudah. Dan untuk yang sebelumnya, jadi semua proses dalam sistem itu harus terhubung dengan minimal satu data store. DFD levels itu dibagi menjadi 3, yaitu 0, 1, 2, atau selanjutnya. Jadi data flow diagrams itu bisa digambarkan untuk merepresentasikan sistem-sistemnya dengan level-level yang berbeda untuk abstraksinya. Nah, untuk DFD yang higher levels, are partition into low levels hacking more information and functional elements. Jadi, dekomposisi seperti itu. Zero level DFD, seperti contoh yang di kanan, also known as a context diagram. Jadi DFD zero level ini designed to be an abstraction view showing the system as a single process with its relationship to external entities. Dan zero level DFD ini represents the entire system as a single bubble with input and output data indicated by incoming and outgoing arrows. Jadi seperti kita lihat di kanan tuh, proses sistemnya itu hanya satu bulatan, yaitu automatic teller system. Jadi ini hanya berupa sangat simple, hanya satu proses dengan input-output yang sesuai dan juga data flow-nya. Bagaimana jika kita ingin membuat DFD-nya kita itu tidak seperti zero level, jadi lebih terdekomposisi, lebih jelas, lebih spesifik. Nah, kita menggunakan one level DFD. Jadi one level DFD itu kompleks diagram yang didekomposisi menjadi banyak bubbles atau processes. Kita lihat ini bubblesnya terdapat receive operator comments, prepare comments, update display, verify pin, dan lain-lain. Nah, itu tuh merupakan dekomposisi dari automatic teller system sebelumnya misalkan. Jadi seperti itu. Dan dalam one level DFD kita bisa meng-highlight fungsi utama sistem dan membreakdown proses sistem high level dari zero level DFD menjadi sub-proses. Nah, diagram sudah memiliki data yang masuk dan keluar sistem. Kita bisa lihat ada accounts database di paling bawah. Itu input dan outputnya yang secara pasti. Dan juga terdapat input-output lainnya seperti, itu kan database yang tadi, dan terdapat input-output yang lain sesuai dengan sistemnya. Lalu ada class diagram. Jadi classes describe the different types of objects needed within your system and the relationship between them to meet system's objectives. Jadi apa itu objects itu seperti kata benda dalam sistem yang kita buat. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu objects atau entity-nya, baru kita menentukan atribut dan lain-lainnya untuk membuat class diagram ini. Jadi satu objek ini kita bisa buat jadi satu class. Harus kata benda ya. Jadi a class diagram shows a collection of classes, interface, associations, collaboration, and constraints. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi analisis menggunakan class diagram untuk memodelkan domain specific data structure atau domain model itu dari sisi analis. Kalau dari sisi designer itu menggunakan class diagram untuk memodelkan desain sistem yang detail atau design model. Nah, ini salah satu dari class diagram. Jadi bagian-bagiannya itu terdapat class name yang bersifat wajib dan sisanya opsional. Nah, jadi kita lihat ada class name, attributes. Attributes itu dapat berupa simple primitive type seperti integers, dates, atau tanggal, dan lain-lain. Atau type yang lebih kompleks atau complex objects. Nah, untuk operations atau methods. Nah, untuk attributes atau operations atau methods itu opsional. Nah, ini class diagram contohnya. Ada order dengan attribute dan operation seperti berikut. Jadi dalam domain model, classes are used by business analysts. The data types usually correspond to units that make sense to the likely readers of the diagram. In a design model that will be used to generate code needs classes whose attribute types are limited to the types provided by the programming language or types included in the model that will also be implemented in the system. Jadi itu kiri itu sisi dari analis dan kanan itu sisi dari desain. Kita bisa perbedaannya. Visibility.
Jadi terdapat 4 jenis visibility dari sebuah kelas, yaitu plus itu public, minus private, hashtag itu protected, dan tilde atau sejenis garis itu berupa package atau jenis dari apa yang masuk, seperti contohnya di kanan tuh ada byte. Di multiplicity itu ada zero atau no instance, itu jarang sih digunakan karena tidak ada guna. Kalau yang 0.1 itu no instances or one instances. Jadi cara bacanya untuk gampang saja, itu dari kiri ke kanan berapa instances-nya. Jadi untuk bintang itu berarti more instances. Jadi kalau 0 titik-titik bintang itu dari 0 atau lebih instances, tidak terbatas. Jadi untuk bintang doang itu tetap berarti zero or more instances, dan satu titik-titik bintang itu one or more instances. Jadi kalau untuk penjelasannya, menggunakan contoh di kanan ada kelas ITM. Nah, terdapat di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada less current transaction 0 atau 5, 0 sampai 5. Nah, untuk membacanya itu transaction 0.5 itu, jadi sistem kelas ini dapat memberikan transaksi terakhir yang digunakan user dari 0 instances sampai 5. Jadi jika user ini telah dalam sehari melakukan 6 transaksi, yang pertama ini tidak dapat diperlihatkan oleh kelas ini. Itu ada dependensi. Dependensi di antara kelas berarti satu kelas atau lebih yang memiliki hubungan atau pengetahuan atau hal lain-lainnya dari another class. Dapat dibaca menggunakan uses a. Jadi secara gampang ini ada contoh di bawah customer dan card reader. Jadi untuk membacanya itu the class customer uses the class ATM card reader. Jadi user ini atau customer ini menggunakan class reader ini, ATM card reader ini untuk menjalankan proses ke berikutnya. Lalu ada association, itu dibacanya menggunakan hash dan menandakan ada logical connection atau relationship dari antara kedua kelas. Dan ditandai dengan garis lurus. Kalau yang dependensi ini garis titik-titik panah. Jadi contohnya itu di bawah card reader dan ATM card dibaca sebagai ATM card has a card reader. Contoh lainnya seperti misalnya book review has a rating review, book review has a publisher review gitu. Lalu ada aggregation, tandanya seperti berikut, dan menggunakan notasi yang seperti ini multiplicity. Nah, ini dibacanya sebagai owns a, lalu implies some sort of ownership, jadi kepemilikan. Lalu selanjutnya terhadap composition yang ditandai dengan panah yang mata panah berlian hitam. Nah, ini composition itu menandakan relationship, a very strong relationship di antara dua kelas. Dan dibaca sebagai is a part of or consists of. Jadi kalau di contohnya kita bisa seperti card reader is a part of or consists of the ATM. Lalu ada generalisasi. A generalization relationship conveys that the target of the relationship is a general or less specific version of the source class or interface. Read as is a or is type of. Jadi kalau di contoh yang kanan, without transaction is a type of transaction. Deposit transaction is a transaction, seperti itu. Lalu ada activity diagram. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena ini sangat mirip dengan BPMN. Jadi ini much more powerful than flowcharts. Karena dapat menandakan banyak-banyak elemen-elemennya seperti activity yang ditandai dengan kotak bundaran itu, ada gateways atau percabangan, ada start dan end event. Dan activity diagram ini sangat berguna untuk mendeskripsikan proses ke banyak audiens. Jadi ini tidak teknikal. Lalu ada state diagrams. Project yang memerlukan state models itu biasanya workflow projects yang mempunyai data objects dengan complex decision logic or business rules around them. Contohnya ATM yang mempunyai regulasi banyak, atau aplikasi saham yang tadi.
Lalu state diagrams describe the effect of external events on the behavior of a system while considering all possible states that objects within that system. State diagrams are commonly used by software developers and embedded system engineers. Dan untuk aplikasi bisnis, state diagrams dapat menunjukkan juga kondisi-kondisi dari bisnis data objects yang menunjukkan events-events yang membuat objek itu memasuki state tersebut. Contohnya ini, state transaction bank ATM. Jadi setelah prosesnya mulai, kita bisa lihat awal-awalnya ATM ini mati, tapi setelah dinyalakan atau turn on atau startup dari user, ini akan menjalankan self-test. Nah, jika self-test ini sukses, dia akan memasuki mode idle. Jika gagal akan memasuki mode out of service. Nah, ini apa yang kita maksud dengan untuk aplikasi bisnis. State diagrams ini dapat menunjukkan kondisi-kondisi data objek bisnis ini dan event-event yang membuat objek ini memasuki kondisi itu. Seperti yang kita bisa lihat dari off. Nah, karena ada turn on atau startup, kondisinya menjadi self-test seperti itu. Nah, dapat juga dijelaskan sebagai pelengkap atau sebagai pengganti menggunakan kolom seperti ini, tabel seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai 7 yaitu requirements documentation. Jadi software requirements engineering documentation. Nah, untuk requirements documentation ini, untuk course ini Pak Maged Kosti mulai melenceng dari IEEE dan dia menggunakan materi-materi dari buku Rapid Development dari Microsoft yang diautori oleh Steve McConnell. Jadi, pertama-tama kita akan membahas requirement documentation intro, detailed versus simplified requirements documentation, mana yang kita harus pilih dan perbedaannya, creating a simplified requirements document, membuat SRS. Nah, untuk video ini akan hanya mencapai creating the SRS, yang memiliki SRS template atau resource juga, yang diberikan oleh Pak Maged Kosti, property dari single requirement, properties of the whole requirements document, dan SysRS atau System Requirement Specification. Jadi intro untuk requirements documentation. Jadi walaupun sejak launch Webbook dan buku-buku lainnya dan dari awal sistem engineering itu, sistem software engineering itu banyak perubahan atau update terhadap software industri. Tapi dalam hal requirements documentation, tidak banyak perusahaan yang melakukan perubahan atau update terhadap requirements documentation. Mungkin ia akan mengimplementasikan update-update baru atau cara-cara baru, tetapi cara lamanya tetap diimplementasikan juga. Jadi walaupun user stories itu terkenal, kurang dari 20% perusahaan menggunakan user stories dari wawancara Pak Maged Kosti. Dan sebagian besar yang lain menggunakan tipe-tipe lain dari supporting documentation untuk lebih mudah memahami user stories tersebut. Requirements documentation akan terproporsi secara detail dengan isi formalitas dan risiko project. Jadi itu dua bagian yang paling penting. Jadi di satu project kamu mungkin akan memerlukan dokumen dengan 2 halaman. Atau sedangkan di project lainnya kamu memerlukan ratusan halaman yang berisi dengan requirements dokumen. Jadi atau dalam kata Pak Maged Kosti itu kata kuncinya itu it depends, tergantung project yang kalian yang kalian lakukan. Nah, dari simplified dan detailed yang kompleks, bagaimana cara gampang untuk kita menentukan dan apa yang kita lakukan. Jadi jika project kita merupakan project yang simple, kita dapat menggunakan very simplified documentation seperti user stories. Tapi kalau kita memerlukan very detailed documentation untuk project kita menggunakan use cases. Dan cons and pros-nya atau positif dan negatifnya kita akan bahas selanjutnya. Jadi untuk benefits dari detailed requirements document, it save the time and cost associated with adding requirements late in the project. Jadi karena sudah sangat terstruktur, terdapat kecil kemungkinan untuk atau minim terdapatnya requirements yang akan dimasuki di akhir-akhir project yang akan menaikkan cost dan juga waktu, dan itu hal yang sangat buruk. Jadi memberikan basis untuk planning dan tracking the project, karena secara detail dan lengkap dari awal hingga akhir kita bisa untuk software engineer-nya bisa planning
Dan tracking project ini sudah sampai mana secara lebih detail. Provides developer with a solid foundation upon which to base their design and code. Karena sudah ada fondasi ya, mungkin seperti bahasa yang ingin digunakan, kalau secara UI mungkin tampilannya seperti apa, atau temanya yang secara broad gitu-gitu. Dan provides testers with a basis of the expected behavior of the system. Jadi dalam detailed requirements document itu juga terdapat behavior dari sistemnya secara akhir atau UI storyboardnya yang secara lengkap dari awal hingga selesai menggunakan aplikasi itu. Jadi provides the users with what to expect from the system, provides a basis for the technical writings to start working on the software documentation and user manuals. Jadi untuk penulisan user manual dan highlight lainnya sudah terdapat basis awal. Jadi lebih mudah untuk mereka, dan audit trail. Jadi kita dapat memproses dan mengolah dan lebih mendokumentasikan perubahan-perubahan atau jejak-jejak perubahan yang kita lakukan. Nah, masalahnya itu terdapat yang umumnya terdapat 7 untuk detailed requirements document. Jadi time consume. Jadi ini tentu akan memakan waktu yang jauh lebih lama, dan juga karena waktu yang lebih lama memerlukan cost yang lebih banyak. Lalu ada maintenance, unnecessary technical issues. Mungkin ada beberapa hal yang tidak penting dimasuki, tapi dimasuki karena ini merupakan detailed requirements document, dan kita perlu memasuki hal itu. Kayak seperti warna tombol dan hal lain-lainnya perlu dimasuki. Nah, itu mungkin tidak perlu untuk beberapa orang, tapi karena sifat detailed requirements dokumen ini diperlukan. Dan contoh lainnya itu yang menyebabkan cost naik itu, ini juga berhubungan dengan overspecifying. Jadi Pak Maget Kosti menjelaskan cerita mengenai saat terdapat suatu project untuk pesawat komersil, jadi terdapat masalah di mana coffee machine atau gelas-gelas kopi itu tumpah. Jadi hal-hal tidak penting itu pun dimasuki ke detailed requirements document ini. Dan karena pas itu perusahaan yang di klien dan perusahaan yang mengerjakan project ini merupakan perusahaan besar, di-charge sebanyak $25.000 untuk hal setidak penting itu. Lalu ada changes are inevitable, jadi karena detailed requirements document, changes-nya mungkin akan banyak. Limit the creativity of the developers. Jadi seperti developer ini terkekang ya oleh detailed requirements document ini. Jika developer ini lebih pandai misalnya menggunakan Flutter untuk aplikasinya, tetapi karena detailed requirements document ini dari awal dari sisi klien dan perusahaan ini meminta menggunakan Laravel, jadi tidak bisa, atau website dalam hal lain seperti itu. Lalu ada overspecifying seperti yang tadi saya jelaskan, mirip unnecessary technical issues. Lalu ada long document. Mungkin itu beberapa stakeholder yang memiliki waktu dikit, dokumen ini jadi tidak guna karena tidak dibaca karena kelamaan, kepanjangan. Lalu ada simplified requirements document. Jadi benefitnya itu ada shorter requirements phase, higher development creativity seperti tadi, jika developer bisa lebih mengeksplor keahlian mereka, bisa lebih mencoba hal-hal baru. Lalu ada higher developers moral, jadi karena hal itu moral developer ini meningkat. Lalu ada stakeholders involvement, jadi lebih banyak involvement dari stakeholder untuk simplified requirements document. Jadi resiko-resiko dan hal negatif yang dapat dari simplified requirements documents. Omission of key requirements. Jadi bisa beberapa key requirements yang mungkin dipahami dengan salah dan dianggap tidak penting untuk dimasuki. Jadi saat user membaca, tidak terdapat key requirements ini, dan ini fatal sekali. Lalu ada developers can make wrong decisions. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan, yang higher development creativity. Developer ini bisa memiliki karena kreativitas dan tidak dikekang banyak wrong decisions. Padahal karena itu mereka memerlukan requirements software ini, requirements engineer, sistem analis seperti itu, untuk memastikan developer ini mengerti secara jelas desisi-desisi yang harus diperbuat atau yang positif dan negatif. Ada gold plating atau feature creep. Itu tuh seperti penambahan-penambahan fitur yang kurang pas atau kurang berguna.
Not easy for the testers to create test cases, karena dokumennya simple, mungkin tidak didapat. No easy creating user manuals, seperti tadi, karena tidak ada manual mungkin, dan developernya yang lebih hands-on, yang lebih tidak terkekang, mungkin akan susah untuk membuat user manual dari sisi-sisi technical writing. Lalu developers attachment to the implemented feature. Jadi ini developer mungkin sudah sangat bahagia dengan fitur yang dia perbuat, seperti feature Crypt tadi ya. Sehingga dia susah untuk kita persuasikan untuk mengganti fitur, mengubah bahasa, atau hal lain-lain. Creating a simplified requirements document. Jadi requirements itu minimum, the requirements sudah minimum by documenting only the important requirements from the customer perspective. Jadi membuat simplified requirements document itu, pertama kita harus dalam perspektif customer atau klien kita, dan kita harus membuat itu seminimum mungkin dengan mendokumentasikan apa itu yang paling requirements yang paling penting dari sisi customer. Jadi approach ini akan hanya berhasil jika kalian memiliki flexible requirements dan flexible customers. Nah, creating a simplified requirements document itu juga kita harus mendokumentasikan apa saja yang memberikan value ke project. Jadi seperti contoh yang tadi, yang lebih kompleks itu kan mungkin kita perlu untuk mendokumentasikan seperti warna tombol, seperti hal-hal yang lainnya tidak berguna. Nah, untuk simplified ini, karena itu tidak membuat value, hanya menambahkan hal lain-lain, tidak perlu. Nah, untuk memastikan mindset kita seperti yang adds value tadi, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ini penting untuk melakukan ini, apakah ini penting untuk menambahkan ini ke simplified requirements document. Dan kita juga harus bertanya, dari documentation ini, siapa yang akan merasa teruntungi. Nah, untuk simplified requirements documentation itu terdapat banyak. Tadi pada contoh ini kita akan membahas 5. Jadi, 10 pages or less specification. Jadi, spesifikasi yang terdiri dari 10 pages atau 10 halaman atau lebih dikit. Jadi, maksimumnya 10 halaman. Yang selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi, ada user manual atau buku petunjuk penggunaan aplikasi. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk membuatnya. Lalu ada UI prototypes. Ini bisa berupa seperti yang kita gunakan di Figma untuk membuat prototypes, atau bisa kita semacam sketsa di kertas. Lalu ada paper storyboards. Bedanya dengan user interaction, dengan UI prototypes itu, ini terdapat interaksi dari user juga, seperti yang kita bisa di kiri dan juga di kanan. Lalu ada scope statement atau project scope statement, yang terdiri dari project name, sponsor, date of project approved, project manager, last revision, lalu ada scope description, project deliverables, acceptance criteria, constraints, assumptions. Ini salah satu contohnya. Lalu ada success factors of a simplified requirements documentation. Apa yang membuat simplified requirements document ini lebih sukses? Karena walaupun lebih banyak syarat dan lebih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, jika ini simplified requirement documentation-nya itu lebih sukses, itu akan lebih baik. Jadi involve key users, kita harus memastikan semua key user, semua stakeholder penting, dan hal lain-lainnya sudah masuk dari simplified requirements documentation ini. Lalu kita harus menggunakan tema produk, menggunakan grafik atau gambar atau hal lain-lain saat diperlukan. Dan kita harus pastikan dokumen kita itu mudah untuk dimodifikasi. Lalu terakhir, untuk video ini pada subbab 7, terdapat creating the SRS atau Software Requirement Specification. Jadi software requirements are basically an organization understanding in writing of a customer or potential client systems, requirements and dependencies. Jadi ini tuh software requirements tuh secara singkat itu pemahaman organisasi dalam bentuk tulisan dari sisi customer atau client, dari sistem requirements dan dependencies yang mereka perlukan atau inginkan. SRS ini dikompil untuk transparansi, interaction transparansi antara klien dan juga kontraktor atau perusahaannya. Nah, SRS dokumen ini menyatakan hal-hal dalam secara
presisi, dan secara eksplisit. Nah, fungsi-fungsi dan capabilities dari software system juga harus must provide and states any required constraints, jadi batasan-batasan dan hal lain-lainnya regulasi yang sistem harus ikuti. The SRS also functions as a blueprint for completing a project with the minimum cost growth possible. Jadi SRS ini juga bisa kita gunakan sebagai blueprint untuk menyelesaikan project ini dengan minimum cost growth possible. Jadi creating the SRS. The requirements itu ditulis dalam well-designed format, atau ada formatnya, ada bordernya, untuk border around the problem, dan membantu untuk membreakdown problem-problem menjadi components part dengan fashion yang sudah ditentukan, jadi fashion yang sudah baik. Nah, dari Pak Magekos ini memberikan SRS template. Mungkin sudah kalian bisa cari di internet atau di hal lain-lain, jadi ini ada template-nya nih. Jadi items itu di dalam dokumen itu harus dalam bold, dan explanatory text itu harus dalam italic, dan plain text itu untuk memasuki wording-wording tambahan untuk project kita. Nah, untuk dokumen template ini dari IEEE Guide to Software Requirement Specification. Nah, untuk secara singkat kita bisa lihat ini intronya, terdapat version, date, project title, team name and numbers, team members. Nah, untuk tabelnya terdapat introduction, overall description, specific requirements, change management process, document approval, supporting information, dan lain-lain. Nah, kalian bisa menemukan template ini di internet atau sumber lainnya. Nah, untuk saya, sekian dalam video ini mengenai resume dari online course yang saya ikuti mengenai System Requirements Engineering. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya telah perlihatkan dalam video ini. Terima kasih.